Iya, bayangan yang ada nih ya, dalam pelanggaran HAM yang sering menjadi ketakutan banyak pihak itu satu adalah ketika ya aktor-aktor KKB ditangkap dan disiksa, ada penyiksaan. Itu yang ditakutkan yang pertama, ya penyiksaan terhadap tersangka dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada serangan yang lebih brutal, serangan yang tidak ada pembedanya, jadi semua dihabisin. Ini yang ditakutkan. Yang ketiga adalah akses keadilan. Jadi ketika mereka ditetapkan sebagai tersangka, akses keadilan kepada pihak-pihak ini nih itu tidak sepenuhnya. Itu yang saya tangkap, pelanggaran HAM yang seperti apa. Jadi satu adalah penyiksaan, kedua adalah serangan yang lebih brutal, serangan yang berlebihan atau tindakan yang berlebihan. Yang ketiga, ketiadaan akses keadilan bagi aktor-aktor dari KKB ini, seperti itu. Nah ini karena KKB itu sudah melakukan serangan juga cukup mengerikan ya, pembunuhan pekerja konstruksi, lalu ada rumah sakit juga pernah diserang, lalu orang yang gak ada hubungannya juga diserang. Nah ini serangan demi serangan ini terjadi tapi tidak ada tindakan hukum yang tegas. Kita mau ngapain dengan kelompok ini? Jadi kesannya pembiaran. Nah, ketika ada kesan pembiaran seperti ini, makin menggila KKB-nya karena tidak pernah diberikan suatu treatment. Seperti itu, treatmentnya ini nggak ada. Makanya meskipun kita mengatakan bahwa KKB juga melakukan serangan yang buta juga dan pembunuhan yang di luar kemanusiaan, karena tidak ada tindakan hukum yang kuat, yang tegas, yang terjadi adalah ya udah mereka menganggap itu hal yang biasa aja, meskipun kita menganggap itu sama kejamnya, seperti itu. Tiadaan tindakan menurut saya. Negara takut dong sama suara-suara yang di luar sana. Negara lebih main aman sih menurut saya. Jadi lebih main aman dalam artian tidak ingin menimbulkan kegaduhan lebih lanjut gitu. Karena kalau saya perhatikan tahunnya hari ini apalagi masa pemilu nih ya, tahun politik, lebih ke stabilitas atau ketertiban. Jadi kalau tindakan khusus atau tindakan yang represif mungkin atau tindakan yang tegas, ini akan memicu ketidakstabilan itu. Ini yang saya lihat. Makanya ya tidak ada tindakan yang lebih demi stabilitas itu. Yang pertama, aparat harus punya SOP. SOP-nya seperti itu. Yang kedua, aparat yang memang ditugaskan untuk mengatasi situasi di Papua ini aparat yang sangat terlatih dalam pendekatan persuasif, juga terlatih dalam pendekatan yang lebih tegas. Jadi mereka tahu persis bagaimana kapan harus menggunakan yang hard approach, kapan harus menggunakan soft approach. Jadi gini, dalam situasi yang di Papua ini kan sangat kompleks ya situasinya. Kita nggak mungkin ngirim aparat atau menugaskan aparat yang tidak terlatih. Tidak mungkin. Kalau kita hanya mengirimkan dalam jumlah yang banyak supaya terjaga stabilitas dan keamanan itu, maka akan terjadi mengulang-ulang aja. Karena kan tidak terlatih. Mereka terlatih hanya tahu ada ancaman, ada bahaya, kami harus lakukan. Padahal kan kalau terlatih itu jelas kapan harus di wilayah ini, rupanya serangannya terjadi ketika menjelang sore misalkan, atau serangannya terjadi ketika masih orang-orang lagi berkumpul di tempat kumpul atau nongkrong misalkan. Nah ini kan butuh kecerdasan untuk memetakan, untuk memahami perilaku serangan, tren serangan seperti apa. Nah ini yang menurut saya masih kurang. Aparat yang diturunkan ini kadang-kadang ya karena tugas aja,
Tapi kan sebelum bertugasnya harus dibekali untuk mengatasi situasi keamanan di Papua. Karena nggak sembarang orang bisa mengatasi situasi seperti ini. Karena begini, apabila kita salah menindak, yang terjadi adalah masyarakat setempat akan memusuhi. Karena kok sembarangan nangkep, kok sembarangan nembak. Nah, untuk supaya tidak terjadi itu kan aparat harus terlatih, aparat harus cerdas. Jadi ibarat kata saya ingin mengatakan seperti ini. Lebih baik kita memiliki petugas lapangan yang berpikiran strategik daripada jumlah pasukan yang banyak. Si hari ini kan sebenarnya terkendali sebenarnya karena penyelesaian politik ya ini kan kerap kali terjadi. Anggaplah isu 20 misalnya, udah begitu saja hilang kan. Padahal heboh banget tuh di minggu pertama gitu ya. Sekarang ada lagi isu mengenai renovasi JIS. Ini bentar lagi juga hilang karena penyelesaian politik. Jadi kalau saya melihat pemilu 2024 ini lebih ke nuansanya lebih ke elit, permainan tingkat elit dibandingkan 2019 di mana masyarakat di bawah itu bergerak, berkumpul untuk membuat relawan supaya bergairah pemilunya. Kalau hari ini pemilu untuk 2024 ini lebih ke elitis karakternya, jadi penyelesaian itu adanya di elit. Jadi kayak sampai hari ini kita nggak tahu nih siapa cawapres, lalu capres yang sudah resmi yang diusung itu siapa, ini kan belum ada keputusan ini. Jadi benar-benar sangat elitis menurut saya. Bergerak menolak. Sebenarnya dua-duanya ini nggak aman-aman banget gitu loh. Kalau elitnya ini tidak bisa menyelesaikan tadi masalah politik, penyelesaian politiknya gagal, makanya kan akan rembes ke akar rumput. Tapi kita juga sama sebaliknya. Ketika akar rumput ini tidak diberikan pengertian, diberikan wawasan, ini juga akan berimbas pada tingkat elit. Nah, hari ini untuk menjaga keseimbangan ini yang diperlukan. Karena sama-sama berbahaya. Penetapan tersangka menteri itu sudah goncangan khusus itu bagi elit politik seperti itu. Yang jelas yang saya lebih mengkhawatirkan ini adalah misinformasi dan disinformasi atau ujaran kebencian ini yang kita perlu perlu mitigasi ya, perlu antisipasi penyebaran misinformasi, disinformasi ataupun ujaran kebencian ini yang menurut saya kita perlu mitigasi ke depan. Karena apabila ini terjadi, kelompok yang Mas katakan tadi, kelompok radikal atau kelompok manapun ini akan keluar. Pemicunya itu ada di tiga tingkat tadi, di level informasi, disinformasi, misinformasi ataupun malinformasi. Ini yang menurut saya akan memicu kelompok-kelompok yang tidak diinginkan keluar atau tidak keluar. Seperti itu. Jadi sifatnya sekarang lebih ke penyebaran informasinya sih. Artinya riak-riak pasti ada lah gitu ya. Ya, riak-riak pasti ada. Menurut saya bahwa hampir setiap 5 tahun sekali kan kita selalu punya awareness ya terhadap munculnya kelompok radikal di tengah pemilu kan. Ini kan setiap 5 tahun sekali ada nih awareness ini, dan memang kita harus tetap memberikan atensi ya untuk situasi keamanan yang terlibat sepanjang pemilu ini, karena pemilu ini cukup lama. Nanti bulan Februari, pink general election ini kan bulan Februari. Nanti di bulan Oktober atau November ada pilkada. Jadi emang tahun pemilu cukup panjang. Dan kita jangan lupa bahwa di akhir itu ada pilkada. Pilkada ini akan jauh lebih keras juga karena kepala daerah kan lebih dekat dengan warga, bupati, wali kota maupun gubernur. Jadi menurut saya di tahun pemilu 2024 ini harus punya awareness yang tinggi terhadap ketertiban dan keamanan. Sama yang harus kita ketahui bahwa aparat keamanan harus bisa bersikap netral. Ini adalah mandat undang-undang, mandat konstitusi juga. Ketika aparat netral, aparat tidak berpihak, maka tindakan ini bisa terukur. Yang kedua, tahulah bahwa yang dikerjakan oleh aparat ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kelompok. Nah, ketika
kepentingan bangsa dan negara ini menjadi misi bersama aktor keamanan, polisi, tentara maupun intelijen, maka pemilu yang jujur adil ini bisa diselenggarakan, bisa disukseskan. Yang kedua, setiap 5 tahun sekali ini kita perlu fokus pada pendidikan politik bagi warga negara supaya tahu persis bahwa pemilu ini bukan ajang untuk saling hajar-hajaran ya, gontok-gontokan, tetapi ini suatu pengalaman pendidikan politik supaya warga negara, masyarakat mengerti proses bagaimana mengelola negara, bagaimana mengisi jabatan, bagaimana negara ini perpindahan kekuasaan terjadi secara damai, bukan sebaliknya melalui konflik. Yang ketiga, gangguan pemilu pasti ada potensi untuk itu ada. Nah, ini memang dibutuhkan kepemimpinan dan kepekaan dari aparat keamanan, baik polisi, TNI maupun intelijen, untuk bisa memetakan kira-kira apa aja yang akan terjadi. Yang saya katakan tadi, yang potensi yang cukup kuat akan terjadi ya disinformasi, misinformasi ataupun malinformasi. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih.